Sobat Pena Islam, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah karamah Abuya Muda Wali. Ruh beliau dapat berpindah tempat, namun sebelum kita memulainya, jangan lupa sobat tekan tombol subscribe, agar sobat mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami. Ingat sobat, subscribe itu gratis. Sobat Pena Islam, demikianlah para ulama, mereka juga diberikan kelebihan oleh Allah karena mereka pada hakikat juga mereka merupakan para hamba Allah yang dihormati seperti mana Rasulullah. Jikalau para nabi diberikan kelebihan untuk membuktikan dakwah Islamiyahnya, maka para ulama sama seperti para nabi. Namun kelebihan mereka yang diberi karamah ini adalah untuk memperkuat kembali ajaran Islamiyah. Setiap para ulama pasti memiliki kelebihan masing-masing, baik yang terlihat atau tidak, baik yang dapat dirasakan hanya kalangan tertentu saja ataupun tidak. Inilah ulama, bahwa mereka adalah pengganti para nabi Allah untuk melanjutkan risalah lisan Rasulullah di muka bumi. Maka wajarlah jika Allah juga memberikan bantuannya untuk mereka. Sobat Pena Islam, salah satu contoh kekaramahan yang Allah berikan kepada ulama adalah Abuya Syekh Muda Wali Al-Halidi, seorang ulama besar Aceh yang telah mencetak kader-kader para ulama Aceh masa kini. Berikut adalah salah satu contoh di antara kumpulan contoh kekaramahan yang dimiliki oleh Abuya. Sobat, suatu ketika Abuya sedang duduk di kebun bunga yang ada di depan Dayah Tuha, Musala Tua. Tiba-tiba Abuya masuk ke dalam rumah lalu mengambil sebilah pedang dan menebas bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Lalu Umi Manggeng Hajah Rasimah istri Abuya bertanya kenapa beliau merusak bunga-bunga yang indah di dalam kebun itu. Lalu Abuya berkata, di daerah Medan Sumatera Barat banyak orang Islam sedang berperang dan mengalami kesulitan dalam menghadapi orang-orang kafir Belanda yang ada di sana, maka saya membantu mereka. Setelah beberapa lama setelah itu datanglah seorang laki-laki dari Aceh Besar. Kemudian ia menceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu saya berangkat dari Aceh Besar menuju perbatasan Aceh dan Medan dengan sejumlah pasukan kerajaan Aceh untuk berperang dengan Belanda di sana. Pada saat demikian datanglah Abuya Syekh Muda Wali dengan pedangnya yang gagah perkasa menebas tentara Belanda hingga akhirnya kemenangan berada di pihak Mujahidin. Maka tahulah Umi bahwa apa yang terjadi di kebun bunga beberapa waktu yang lalu itu benar adanya, bahwa Abuya menebas bunga-bunga yang ada di kebun hanya suatu isyarat saja, tapi pada hakikat adalah menebas orang-orang kafir yang ada di Medan. Sobat Pena Islam, konon ada juga kisah Abuya bertemu dengan jin perempuan. Sobat, konon diceritakan lokasi tempat berdirinya Masjid Syekhuna ini dulunya merupakan tempat bersemayam Putro Baren, yaitu sebangsa jin sebagaimana sudah dijelaskan pada bahagian kedua di dalam buku kami. Hal ini terbukti dengan suatu kejadian pada saat Abuya sedang mengajarkan murid-murid beliau di bulan Ramadan. Datanglah seorang wanita dengan postur badan yang tinggi dan berparas cantik, dengan membawa suah, obor dari daun kelapa. Wanita ini membakar obornya pada salah satu lentera di sana. Anehnya kalau biasanya orang-orang membuat obornya dari daun kelapa kering, tapi wanita ini malah membuatnya daun kelapa yang masih basah, sehingga lentera itu padam dibuatnya. Yang lebih aneh lagi adalah kejadian ini bukan satu kali tapi justru terjadi beberapa kali dalam waktu yang sama. Setelah ia membakar obornya pada lentera itu, wanita ini pun pergi. Lalu Abuya berkata, siapa mau mengikuti kemana perginya wanita itu? Salah seorang murid beliau memberanikan diri mengikuti kemana arah hilangnya wanita tersebut. Anehnya tidak ditemukan apa-apa melainkan hanya seberkas sobekan kain busuk atau kain yang sudah usang saja. Akhirnya murid beliau tahu bahwa wanita itu adalah Putro Baren. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalam.